Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Makasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video tadi. Sekarang dari kelanjutan videonya gitu loh. Soalnya tadi kalau saya langsung aja itu takutnya menghabisin kuota terlalu banyak gitu loh. Makanya saya beri bertahap ya. Dan sekarang itu yang mau kita bahas lagi adalah ternyata karyawan yang digrebek itu atau debt collector yang digrebek dari Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara itu semuanya anak-anak di bawah umur ya. Jadi yang teman-teman semuanya nih yang baru-baru telat bayar, yang baru-baru gagal bayar, dan di situ kan memang juga ada itu 14 aplikasi pinjol juga di dalamnya, aplikasi pinjol juga di dalamnya. Dan aplikasinya nanti kalau sudah ada diapain oleh dari kepolisian, nanti kita akan umumkan ya jenis aplikasi apa aja. Dan hari ini kita bahas dulu ternyata karyawannya itu banyak anak-anak di bawah umur. Dan saya mau berikan sedikit masukan buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini ketakutan ya dengan beberapa foto WA. Dengan ini kita berikan keterangan jelas, tapi silakan disupport dulu ya, minimal channel ini bisa berkembang lah ya. Kapan ini mau ngejar 500 subscriber gitu ya, atau 1 juta, supaya apa? Supaya bisa lebih mengedukasi orang-orang yang benar-benar kalut banget hari ini ya, stres banget hari ini ya. Kayak mana caranya ini udah masuk ke pinjol bingung, tapi dia belum tahu solusi utang. Makanya dan hidup Anda kembali pulih lagi, dan kalau bisa kalau sudah selesai jangan mengingat-ingat lagi tentang soal pinjol ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, apapun jenis pinjol ilegalnya stop dan berhenti membayar. Apapun jenis pinjol ilegalnya stop dan berhenti membayar. Kalau untuk legal gimana Bang? Stop membayar online ya. Oke, ini yang mau kita bahas adalah pinjol ilegal yang di Pantai Indah Kapuk ya. Pekerjakan anak di bawah umur. Ini loh, ini berita tadi kan saya ambil dari Kompas, sekarang dari republika.co.id ya. Nanti saya mau gandeng juga dengan berita dari suara.com. Kantor pinjol ilegal ini mengoperasikan sebanyak 14 aplikasi ilegal. Ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko yang menjadi kantor pinjaman online pinjol ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 Jakarta Utara Rabu malam. WIP sebanyak 98 karyawan dan 1 orang manajer diamankan. Operator aplikasi pinjaman daring atau pinjaman online atau pinjol ilegal di ruko Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara mempekerjakan anak di bawah umur. Saat menggerebek, polisi melihat banyak pekerja adalah anak-anak di bawah umur ya. Kita bahas dulu. Ini anak di bawah umur loh. Terus foto WA yang Anda lihat orang berbadan sangar, bergaya orang-orang ketimuran, itu bohong. Dan saya bilangin sama Anda itu terlalu fobia dengan sebuah tekanan dan ancaman WA. Gitu loh. Ini fakta loh membuktikan. Kan digrebek 98. Kan saya bilang, orang yang bacotnya besar, selalu mencaci maki, menghina, itu umurnya masih di bawah rata-rata gitu loh. Nggak mungkin juga orang dewasa berbacot seperti itu, nggak mungkin terjadi ya. Kalau ada pun mungkin otaknya sudah dicuci gitu loh ya. Tapi biasanya memang anak-anak yang di bawah-bawah umur, baru-baru tamat SMA, yang kerja part time ya, yang kuliah atau kayak mana gitu loh, daripada mereka ngandalin pengiriman dari orang tua di kampung yang orang tuanya hidup entah kayak mana, ya mereka milih lah jadi debt collector gitu loh ya. Jadi jangan takut lagi. Ini mereka memiliki kekurangan pengetahuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan secara ilegal. Ini kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan di Jakarta Utara Rabu. Oke. Gini ya Bapak polisi, mungkin mohon maaf, pertama saya mohon maaf dulu. Kalau mereka kekurangan pengetahuan mungkin dari segi pinjol ini mungkin. Tapi dengan cara mereka menghina, mencaci maki, menyebarkan video foto-foto yang gak seharusnya, atau menekan orang-orang, mereka kan juga tahu ya, ini salah dan ini benar. Sekecil apapun umur mereka, kalau mereka sudah pandai tulis baca, dia tahu itu ya.
Apalagi ini di bawah umur, kan umurnya aja yang belum mencapai, mungkin misalnya dikatakan 20 tahun, 19 tahun. Ya bisa jadi, tapi dia kan sudah menempuh jenjang pendidikan, ya. Kan itu sudah berapa tahun itu? 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 12 tahun dia sekolah sampai tamat SMA. Ya. Jadi kalau dia bilang dia tidak tahu tentang segi pinjol ilegal, oke, tapi dengan ancaman dia tahu itu. Wah, ini mengancam orang, ini salah. Ya, ini menagih biasa, ini benar. Pasti dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kalau dibilang anak di bawah umur tidak tahu hal-hal yang seperti ini, berarti anak-anak yang kerja di situ idiot semua dong. Ya. Tapi saya yakin mereka tahu itu, cuman bahwa ini adalah pinjol ilegal ya mungkin bisa jadi karena mereka juga nggak akan paham ya soal izin-izin yang kayak mana, mereka juga nggak akan paham. Yang penting mereka yang tahunya menagih seperti ini, caci maki aja, mereka tahu bahwa caci maki dan hinaan itu salah. Tapi karena mereka dibaluti dengan mungkin ditekan oleh leader atau HRD mereka, misalnya kami yang tanggung jawab nanti, pokoknya Anda yang bekerja di sini di bawah lindungan, di bawah naungan kami, ya makanya mereka melakukannya. Kalau mereka tidak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar, berarti mereka idiot dong yang kerja di situ. Zulpan pun menghimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya dan memberikan pemahaman agar putra-putrinya tidak tersandung masalah hukum. Kami menghimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak tersandung persoalan hukum. Oke. Orang tua mungkin mencarikan pekerjaan yang terbaik buat anaknya. Tapi terkadang banyak juga yang terjadi, sang anak berbohong kepada orang tua. Dia bekerja sebagai debt collector, dia bilang pula dia bekerja di bank dengan nuansa yang begini, atau dia bekerja di sebuah perkantoran dengan jabatan ini. Orang tua yang nggak tahu akan hal itu. Apalagi orang tuanya hanya sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya mereka nggak akan tahu. Yang penting dia anaknya sudah bekerja halal, ya itu aja, ya. Dan kebanyakan anak-anak yang bekerja seperti itu, dia malu dan gengsi. Kalau dibilang saya kerja debt collector, ya kan gengsi. Jadi digantilah kami kerja di bank, kami kerja di perkantoran, kan. Itu bahasa mereka. Tapi bagus juga sih diberikan pemahaman kalau orang tuanya benar-benar paham. Kantor pinjol ilegal tersebut mengoperasikan sebanyak 14 pinjol ilegal, antara lain Dana Aman, Uang Rodi, Pinjam Terjamin, Go Kredit, Dana Induk, dan Dana Online. Kantor tersebut juga mempekerjakan sebanyak 99 orang terdiri dari 1 manajer dan 98 karyawan. Namun tidak dijelaskan berapa orang karyawan yang berstatus anak di bawah umur. Ya, kalau tidak bisa dijelaskan berarti ini banyak. Seluruh karyawan dan manajer pinjol ilegal selanjutnya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Hari ini akan kami bawa Polda Metro Jaya, kami uraikan perannya dan kami tentukan apakah dia sebagai saksi atau tersangka. Ya kalau untuk di bawah umur ya palingan mereka sebagai saksi, tapi minimal dimasukin rehabilitasi supaya pemikiran dia yang kemarin itu adalah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu bisa diperbaiki lagi gitu. Karena pemikiran mereka telah dicuci itu sejak mereka kerja di pinjol. Apalagi mereka yang briefing setiap hari, Anda harus begini cara menagih, Anda harus begini. Itu dikembalikan lagi ke nuansa normal. Ya. Seluruh karyawan dan manajer pinjol ilegal selanjutnya dibawa Selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif, apakah sebagai saksi atau tersangka, kata Zulpan. Zulpan mengungkap praktik pinjol ilegal ini telah melanggar undang-undang, yakni Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para pelaku pinjol ilegal bisa dipidana dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Ya ancamannya sih ngeri gitu loh, tapi nanti keputusannya yang nggak nyambung. Kemarin juga diancam 5 tahun penjara, akhirnya putusnya 5 bulan. Ya. Kan kasihan mereka yang setiap hari bersuara hapus pinjol legal, hapus pinjol ilegal, dan akhirnya setelah ketangkap, alah hukumannya ada yang wajib lapor, ada yang, dan semoga saja Bapak Kepolisian lebih bisa transparan, dan kalau memang ada pun anak yang di bawah umur, tolong itu direhabilitasi supaya mental mereka ataupun pemikiran dia kembali lagi ke jalan yang benar dan tidak mengikuti pola-pola yang salah selama ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Buat teman-teman semuanya yang pengen memberikan juga masukan, isi di kolom komentar. Ya, yang penting jangan takut lagi dengan foto-foto WA orang yang sangar, itu nggak ada.
mau pinjol legal mau pinjol ilegal nggak ada orang yang sangar ya. Orang sangar kayak mana gitu loh, itu aja bocah-bocah gitu loh, dan andanya aja yang mati ketakutan hanya melihat foto WA ya. Masih syukur sekarang pinjol-pinjol menggunakan foto saya untuk menagih, dan anda kenal ini Medi Brownie nih, nggak mungkin ya. Ini serba takut serba cemas, nggak boleh ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang suka dengan video-video singkat, boleh masuk ke akun TikTok saya Solusi Utang MB, atau Anda yang ingin konsultasi langsung dengan saya atau admin saya di grup WA, Anda boleh bergabung, ada tombol bergabung di bawah video ini, silahkan bergabung ya.